Adik Tijjani Reijnders tak sabar membela Merah Putih. Gelandang timnas Belanda, Tijjani Reijnders kembali mencetak gol. Adiknya, Eliano, sudah tak sabar membela Merah Putih. Laga baru dimulai, The Oranje langsung menggempur pertahanan timnas Jerman. Alhasil, Belanda mencetak gol cepat melalui Tijjani Reijnders pada menit kedua setelah memaksimalkan umpan Ryan Gravenberch. Sayang, Belanda tidak konsisten setelah gol tersebut. Timnas Jerman mengambil alih permainan. Der Panzer menyamakan skor melalui Dennis Undav di menit ke-38. Bahkan, melalui gol Joshua Kimmich di menit ke-45 mereka malah berbalik unggul. Keluarga Reijnders memiliki ikatan yang erat dengan dunia sepak bola. Awal mula perjalanan mereka dimulai dari Martin Reijnders, seorang mantan pemain yang pernah membela beberapa klub Belanda, termasuk PEC Zwolle dan FC Den Bosch. Martin menikah dengan Angelina Leka Tompesi, seorang wanita berdarah Ambon. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai dua putra, Tijjani dan Eliano, yang mengikuti jejak sang ayah untuk berkarier di dunia sepak bola. Tijjani kini bermain untuk AC Milan, sedangkan Eliano memperkuat PEC Zwolle. Pekan ini, keduanya memiliki cerita yang sangat menarik untuk dibagikan. Eliano Reijnders baru saja mengambil langkah signifikan dalam perjalanan karirnya dengan memilih untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Proses naturalisasi pemain berusia 23 tahun ini kini tengah berlangsung. Surat permohonan naturalisasi Eliano Reijnders sudah kami terima. Saat ini, kami sedang menyiapkan rekomendasi, ungkap Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo. Media Amerika Serikat, bereaksi timnas Indonesia mampu mengejutkan dunia. Hasil ini menempatkan timnas Indonesia di peringkat keempat grup C dengan 2 poin dari 2 pertandingan. Kesuksesan tersebut jelas menarik perhatian ESPN, salah satu outlet olahraga terbesar di Amerika Serikat. Menurut mereka, cita-cita Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia meraih peringkat ketiga atau keempat perlahan menjadi kenyataan. Target pelatih Shin Tae-yong untuk finish di 4 besar yang setidaknya membuat Indonesia melaju ke babak berikutnya, sepertinya bukan lagi sebuah fantasi, ditulis ESPN. ESPN menilai Shin Tae-yong masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar bisa tampil lebih baik. Namun dengan 2 poin tersebut, timnas Indonesia bisa lebih mudah mencapai tujuannya. Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan kini setelah mereka berhasil meraih beberapa hasil imbang, inilah saatnya untuk melangkah lebih jauh dan meraih beberapa kemenangan. Momentum ini pun, lanjut mereka, bisa mendorong timnas Indonesia sejajar dengan tim elit Asia seperti Jepang dan Korea Selatan. Media Vietnam, bandingkan capaian timnas Indonesia dengan Thailand. Timnas Indonesia meraih 2 poin pada 2 laga awal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam pun membandingkan capaian itu dengan kiprah Thailand di kualifikasi Piala Dunia 2014 lalu. Thailand dan Vietnam pernah menembus putaran ketiga. Thailand bahkan 2 kali lolos ke putaran ketiga yakni pada edisi 2014 dan 2018. Sedangkan, Vietnam lolos untuk edisi Piala Dunia 2022. DTAO 247, membandingkan capaian timnas Indonesia pada 2 laga awalnya dengan negara ASEAN lain. Mereka menonjolkan kegagalan Indonesia mencapai hasil yang didapat Thailand pada edisi 2014. Indonesia mendapat 2 poin dari 2 laga awalnya di grup C. Pasukan Shin Tae-yong berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Lalu, Indonesia bermain imbang 0-0 ketika menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno. Patut dicatat, pencapaian impresif tersebut masih belum bisa membawa Indonesia melampaui wakil Asia Tenggara dengan start terbaik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, yaitu Thailand, ditulis DTAO 247. Thailand mampu mendapat 3 poin dari 2 laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2014. Saat itu, Thailand kalah 1-2 dari Australia dan menang 3-0 pada 2 laga awal grup D. Pada edisi 2018, Thailand tidak mampu meraih poin pada 2 laga awalnya di putaran ketiga. Ketika itu, Terasil Dangda dan kolega menelan kekalahan dengan skor 0-1 dari Arab Saudi dan 0-2 dari Jepang. Sementara, Vietnam gagal total pada 2 laga awal di kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu. The Golden Star kalah dengan skor 1-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Australia. Timnas Vietnam pada akhirnya tidak mampu meraih tiket ke Piala Dunia karena hanya menempati peringkat terbawah klasemen dengan perolehan 4 poin setelah 1 kali menang, 1 kali seri, dan 8 kali kalah, ditulis DTAO 247. Respon Ulla Romeni, disebut sulit perkuat timnas Indonesia. Penggemar sempat berharap sang pemain dapat dinaturalisasi menjadi WNI. Ya, nama Romeni sempat mencuat sebagai salah satu target untuk naturalisasi berikutnya.
Apalagi, performanya bersama FC Utrecht tengah gemilang belakangan ini. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Exco PSSI, Arya Sinulinga, beberapa lalu menyampaikan agak sulit menaturalisasi Romeni. Ia tak menjelaskan lebih lanjut apa kesulitannya. Kini, sang pemain angkat bicara soal pernyataan Arya. Sama seperti ucapan sang Exco PSSI, Romeni juga berkata-kata lewat kode. Pemain berusia 24 tahun itu hanya mengunggah ulang sebuah kutipan lewat akun Instagram oleh Romeni. Namun, kata-kata tersebut seakan mengindikasikan sesuatu. Yakinlah dengan hasil terbaik bahkan jika Anda belum melihatnya dalam sebuah perjalanan, bunyi tulisan tersebut. Keyakinan luar biasa Anda akan membawa Anda ke sebuah keajaiban yang akan terungkap, imbu kutipan itu. Biarkan bunga-bunga mengingatkan kita semua mengapa hujan begitu diperlukan, bunyi unggahan Romeni di Instagram. Menarik untuk menanti apa maksud dari unggahan Romeni itu. Yang pasti, sang pemain belum akan dinaturalisasi dalam waktu dekat.